Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Prameswari dengan NPM 22411215 dari kelas Manajemen 22DX. Pada video ini, saya akan membahas mengenai manajemen operasi dan pengertian. Adapun pengertian manajemen operasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui adanya pengubahan input menjadi output. Adapun manajemen operasi berarti produksi. Produksi tersebut adalah penciptaan barang dan jasa. Nah, contoh penciptaan barang dan jasa diantaranya adalah kita memproduksi kipas angin, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Kemudian adalah penciptaan jasa. Jasa di sini dimaksudkan dengan rumah sakit, perusahaan penerbangan, maupun bank, dan lain sebagainya. Adapun pengorganisasian untuk penghasilan barang dan jasa dibagi menjadi tiga, yaitu manajemen operasi, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen operasi berarti kita menghasilkan produk, kemudian adalah manajemen pemasaran. Pemasaran di sini berarti kita menerima pemesanan untuk barang dan jasa. Dengan kata lain, tidak ada aktivitas jika tidak ada penjualan. Kemudian adalah manajemen keuangan. Nah, keuangan di sini kita akan mengawasi sehat atau tidaknya perusahaan. Kita juga mengawasi membayar tagihan ataupun juga berhubungan dengan keuangan. Nah, kenapa sih kita mempelajari manajemen operasi? Ada 4 alasan, diantaranya adalah mengetahui bagaimana orang mengorganisasikan diri mereka untuk mendapatkan perusahaan yang produktif. Kemudian kita mengetahui bagaimana barang dan jasa itu diproduksi. Kemudian memahami apa yang dikerjakan manajer operasi. Selanjutnya adalah karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak mengeluarkan biaya dalam organisasi, sehingga kita harus mempelajari manajemen operasi. Nah, apa yang dilakukan manajer operasi? Manajer operasi menerapkan proses manajemen pada pengambilan keputusan. Proses ini dinamakan POSC, yang mana POSC singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning. Planning di sini berarti perencanaan, perencanaan dari sebuah kegiatan usaha. Yang selanjutnya adalah organizing. Nah, organisasi berarti kita mengorganisasikan perencanaan-perencanaan yang telah dibuat. Kemudian kita adalah actuating. Actuating di sini adalah implementasi bisnis tersebut. Selanjutnya adalah controlling. Nah, controlling ini kita akan mengawasi atau mengarahkan dari tujuan bisnis tersebut, tujuan dari si manajemen tersebut. Kemudian adalah produktivitas. Produktivitas ini adalah perbandingan antara output atau hasil jadi berupa barang dan jasa yang dibagi dengan satu atau lebih input, diantaranya adalah tenaga kerja, modal, atau manajemen. Nah, ada pengukuran produktivitas. Dibagi menjadi dua, yaitu produktivitas faktor tunggal dan produktivitas multifaktor. Produktivitas faktor tunggal yaitu output satuan dan input satuan. Adapun produktivitas multifaktor, produktivitas sama dengan output satuan dikurangi atau per tenaga kerja ditambah bahan baku, ditambah energi, ditambah modal, ditambah dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada contoh soal, yaitu perusahaan modern, perusahaan peti apel yang dijual kepada petani, dapat memproduksi 240 peti dari 100 batang pohon dengan peralatan yang ada sekarang. Baru-baru ini ia membeli 100 batang pohon per hari, setiap batang membutuhkan 3 jam kerja. Ia dapat memperkerjakan pembeli profesional yang bisa membeli pohon dengan kualitas lebih baik dengan harga yang sama.
Jika demikian, ia dapat meningkatkan produksinya hingga 260 peti per 100 batang dan jam kerjanya akan bertambah selama 8 jam per hari. Kemudian diminta kita akan menghitung produktivitasnya. Di slide selanjutnya akan dibahas produktivitas tenaga kerja sekarang 240 peti buka kurung 100 batang dikali 3 jam per batang. Didapat hasil 0,8 peti per jam kerja. Selanjutnya kita mencari produktivitas tenaga kerja dengan pembeli profesional 260 peti buka kurung 100 batang dikali 3 jam per batang ditambah 8 jam. Ketemulah hasil 0,84 peti per jam kerja. Demikian pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.